Pendidikan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana pengetahuan itu membentuk siapa kita yang sebenarnya. Di setiap tindakan kecil, di setiap kebiasaan yang kita ulangi, karakter mulai tumbuh dan di sanalah nilai sejati pendidikan itu hidup. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Lina Sinurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan cabang-cabang dari ilmu filsafat dan kutipan di dalam buku Filsafat Pendidikan yang menjelaskan yang ataupun yang sesuai dengan diri saya. Sebelum menjelaskan kutipan yang saya ambil dari buku ajar filsafat pendidikan, saya ingin menjelaskan cabang-cabang dari filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu epistemologi ilmu pendidikan. Epistemologi berasal dari kata epistesme atau pengetahuan dan logos ilmu, yang berarti filsafat tentang pengetahuan. Dalam konteks ilmu pendidikan, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan dikembangkan. Epistemologi ilmu pendidikan ini menelaah sumber, hakikat, serta kebenaran pengetahuan pendidikan. Cabang ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana guru dan peserta didik memperoleh pengetahuan, apa yang membedakan pengetahuan ilmiah pendidikan dari sekadar opini atau pengalaman pribadi, metode apa yang sah digunakan dalam penelitian pendidikan. Yang kedua yaitu metafisika ilmu pendidikan. Metafisika berasal dari kata meta atau melampaui dan fisika atau fisik, yang berarti kajian tentang hakikat realitas atau keberadaan. Dalam ilmu pendidikan, metafisika membahas hakikat manusia, hakikat belajar, hakikat peserta didik, dan tujuan akhir pendidikan. Metafisika pendidikan berupaya menjawab pertanyaan seperti apa hakikat manusia yang dididik, mengapa manusia perlu pendidikan, apa tujuan tertinggi dari ilmu pendidikan. Yang ketiga yaitu aksiologi ilmu pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu, berarti filsafat tentang nilai. Dalam ilmu pendidikan, aksiologi membahas tujuan, manfaat, dan nilai moral dari praktik pendidikan. Aksiologi ini menanyakan tentang untuk apa pendidikan itu dilakukan, nilai-nilai apa yang harus ditanamkan melalui pendidikan, dan bagaimana ilmu pendidikan digunakan secara etis di dalam kehidupan. Berdasarkan pandangan pribadi saya tentang apa yang paling penting dalam ilmu pendidikan, saya lebih memilih cabang filsafat aksiologi. Mengapa? Aksiologi menekankan nilai, etika, dan moral dalam penggunaan ilmu. Jika kamu percaya pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga karakter dan nilai-nilai kehidupan, itu pilihan terbaik. Saya lebih memilih aksiologi sebagai cabang filsafat yang paling penting dalam pendidikan karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Aksiologi menuntun agar ilmu yang dipelajari tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kebaikan manusia. Pendidikan yang berlandaskan nilai akan melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berakhlak. Penjelasan ini sesuai dengan buku Ajar Filsafat Pendidikan halaman 203 sesuai menurut Aristoteles. Saya sangat setuju dengan pandangan Aristoteles yang tertulis pada buku Ajar Filsafat Pendidikan di halaman 203. Menurut beliau, kebiasaan dan tindakan yang berulang merupakan fondasi pembentukan karakter moral yang baik, yang mana menunjukkan pentingnya bimbingan yang tepat dari orang tua dan guru sejak usia dini. Saya sangat setuju dengan pandangan tersebut, karena setiap perilaku baik yang dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan kecenderungan dalam diri seseorang untuk bertindak baik tanpa paksaan. Misalnya, anak yang dibiasakan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, karena nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Selain itu, bimbingan dari orang tua dan guru sangat berperan penting dalam proses pembiasaan ini. Pada usia dini, anak belum mampu membedakan mana yang benar dan salah secara rasional, sehingga mereka membutuhkan contoh nyata dan arahan dari orang dewasa di sekitarnya. Melalui teladan dan pembiasaan yang konsisten, anak belajar meniru perilaku positif dan menjadikannya bagian dari moral pribadinya. Dengan demikian, pernyataan Aristoteles menegaskan bahwa pendidikan moral bukan sekedar teori, tetapi praktik berulang yang dibimbing oleh lingkungan yang tepat, terutama keluarga dan sekolah. Tanpa bimbingan dan pembiasaan sejak dini, karakter moral yang baik sulit tumbuh secara alami. What's been on my mind? I wanna be ooh, ah, ah.